Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan webinar dari Esri Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Luciana Suwandi dari tim Commercial Team Esri Indonesia akan mempresentasikan mengenai integrasi GIS dan BIM melalui platform geospasial. Nah, dalam kurang lebih mungkin 30-40 menit ke depan, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi mengenai tema ini, kemudian nanti akan ada tanya jawab. Jadi silakan jika ada yang mau bertanya, dan kalau seandainya nanti pertanyaannya belum terjawab semua, atau mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh menghubungi saya lewat email yang ada di depan layar. Ketika kita bicara mengenai GIS dan BIM, mungkin banyak yang bertanya-tanya apa sih the driving force gitu ya. Ketika kita bicara integrasi ini, kenapa banyak orang kemudian meminta atau misalnya mendorong agar terjadi integrasi GIS dan BIM. Jadi kalau kita perhatikan saat ini ya di dunia kita jumlah kota semakin banyak, human settlements juga semakin bertumbuh dan besar, dan tentunya kalau kita melihat pembangunan ada di mana-mana, gedung bertingkat, kemudian apartemen untuk kantor, infrastruktur, jalan, jembatan, itu di mana-mana juga semakin banyak dan berkembang. Nah, tentunya semua real world ini ingin kita tampilkan gitu ya, ingin kita buat misalkan untuk dalam pengambilan keputusan. Data-data ini harus kita bisa sampaikan baik kepada stakeholder, misalkan ke pemerintah maupun kepada masyarakat, supaya kita semua dapat berkolaborasi dalam merencanakan environment atau tempat tinggal kita di kota tersebut. Ketika kita bicara data-data tersebut saat ini, trennya adalah kita mengumpulkan data dalam 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Karena tentunya real world kita juga 3 dimensi. Selama ini kita mengumpulkan data, kebanyakan masih berupa 2 dimensi. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan teknologi juga sudah dimungkinkan sebenarnya untuk kita mengumpulkan data dalam bentuk 3 dimensi. Mungkin sebelum kita melanjutkan mengenai integrasinya seperti apa, kita sedikit refresh dulu mengenai apa sih GIS. Mungkin kebanyakan peserta webinar ini juga sudah mengetahui apa itu GIS, fungsinya, sistemnya seperti apa. Tetapi terutama dalam konteks ini, peran GIS itu kembali dia menyediakan framework untuk analisis dan pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi geospasial ini digunakan mulai dari awal, dari pengelolaan dan integrasi data itu sendiri. Kedua, kita mulai melakukan visualisasi atau pemetaan. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan, kita tampilkan. Kemudian data-data yang dikumpulkan dan ditampilkan itu, kita lakukan analisis dan modeling juga. Jadi bukan hanya kita lihat supaya bagus, tapi apa sih insight atau hasil pengolahan data dan informasi agar kita selanjutnya kita lihat di kotak ini, kita dapat melakukan perencanaan dan perancangan misalnya. Jadi kita plan and design. Setelah itu juga tentunya yang penting adalah kita mengambil keputusan. Jadi dari alternatif perencanaan dan perancangan yang sudah kita buat, keputusannya apa? Alternatif apa yang bisa kita ambil? Dan terakhir tentunya kita harus melakukan action atau pelaksanaan. Nah, GIS itu bisa mengakomodir semua hal ini, terutama dengan platform dan teknologi yang sudah kita miliki sekarang. Jangan dilupakan juga bahwa saat ini GIS gitu ya, pada khususnya ArcGIS dengan teknologi webnya sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah platform kolaborasi. Jadi ketika kita bicara tadi framework pengelolaan data, pengambilan keputusan, analisis dan modeling, kita sebenarnya bicara bagaimana semua itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan berbagai pihak.
Mulai dari misalnya di sini dari tenaga ahlinya, expertnya gitu ya, kemudian ada manajemen, kemudian tentunya juga ada partisipasi masyarakat di sana, field worker, dan tentunya banyak juga sistem enterprise lain gitu ya, teknologi-teknologi lain yang digunakan baik di level pemerintahan maupun swasta, dan kita juga perlu berkolaborasi dengan sistem-sistem yang sudah ada tersebut. Nah, dengan teknologi WebGIS, kita bisa melakukan integrasi itu. Salah satunya tentunya dengan topik yang hari ini kita bahas, integrasi dengan BIM. Nah, apa itu BIM? Mungkin bagi rekan-rekan yang belum familiar, BIM itu merupakan singkatan dari Building Information Model. Banyak yang menyamakan Building Information Model ini dengan software atau data atau format data. Tetapi sebenarnya BIM itu bukan format data. Ini yang perlu kita pahami bersama-sama. BIM juga bukan sekedar software. Sama ketika kita bicara mengenai GIS. GIS itu kan satu sistem yang besar ya. Nah, sama BIM juga sebenarnya bukan format data, bukan sekedar software. BIM itu sebenarnya adalah sebuah proses kolaborasi. Jadi yang ditekankan di sini adalah prosesnya. Nah, terutama proses ini dalam pembuatan dan pemanfaatan data mengenai aset terbangun sepanjang life cycle-nya. Jadi BIM dapat kita gunakan misalnya untuk kolaborasi dalam proses misalnya membangun jembatan, membangun suatu bangunan tinggi gitu, skyscraper, apartemen, dan juga banyak infrastruktur lainnya. Dan pada praktiknya pun sekarang BIM banyak diadopsi terutama di perusahaan arsitektur, engineering, dan construction. Selain itu juga tentunya pemerintah punya andil juga untuk memberikan standar atau menerapkan standar Building Information Model ini. Nah, tadi kita udah bicara mengenai apa itu GIS, apa itu BIM. Ketika pihak Esri gitu ya, kita berbicara dengan customer-customer kita yang banyak juga berkecimpung di dunia tadi construction atau arsitektur, mungkin juga property development, dan di pemerintahan, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau lebih ke arah problems yang mereka ingin selesaikan gitu. Dan beberapa diantaranya contohnya seperti ini. Mereka sudah punya model BIM banyak, kemudian tapi model-model data 3D ini mau mereka letakkan di posisi geospasial yang sebenarnya. Atau misalnya mereka juga sudah punya data yang detail mengenai bangunan gitu ya dari BIM dan GIS, lalu mereka ingin melihat misalnya ada event atau kejadian, misalnya tracking orang atau tracking vehicle, tracking pesawat, yang bisa dilihat dengan konteks data-data yang sudah dimiliki tersebut. Atau misalnya kita sudah membuat suatu desain bangunan, kemudian ingin dilihat bagaimana traffic yang nanti akan dihasilkan ketika kita sudah membangun bangunan tersebut. Contohnya lagi, misalnya kalau kita punya satu lokasi proyek, terutama daerah yang dekat gitu ya dengan taman atau pepohonan tinggi. Nah, ingin dilihat bagaimana sih kondisi pepohonan di sekitar proyek tersebut. Kalau kita melihat problem-problem ini, kita dapat menemukan fakta bahwa perlu adanya kolaborasi antara data-data GIS seperti yang selama ini kita kumpulkan gitu ya, misalnya data jalan, data tata ruang, data lokasi pohon, dengan data-data BIM yang mungkin memiliki model 3 dimensi yang jauh lebih rinci. Ketika kita bicara bangunan itu udah sampai kelihatan bentukannya, fasadnya seperti apa, pintunya ada berapa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka bagaimana sih sebenarnya integrasi
BIM dan GIS ini polanya seperti apa. Kalau kita bicara BIM tadi, dia lebih banyak cerita mengenai perancangan atau desain, dan juga konstruksi dan dokumentasinya. Mungkin orang banyaknya nyebut building life cycle atau build asset life cycle. Sementara ketika kita bicara mengenai GIS atau data GIS, kita banyak bicara mengenai di sini sisi bikin master plan-nya, kemudian overlay dengan data-data mengenai regulasi dan perizinan seperti data tata ruang, kemudian juga misalkan untuk monitoring project, kemudian kita juga bisa melakukan revenue generation atau menghasilkan pendapatan dari sana. Dengan misalkan kita melakukan site analysis untuk membuka lokasi proyek baru. Tentunya GIS dan BIM ini ada titik temunya tadi. Dan inilah yang sekarang gitu ya, dari sisi teknologi kita sedang coba kembangkan dan sudah dilakukan juga sebenarnya. Salah satu effort gitu ya atau strategic move yang dilakukan oleh Esri sendiri untuk memberikan partnership antara BIM dan GIS itu adalah kita sekarang sudah berpartner sebenarnya dengan Autodesk. Jadi di tingkat Esri global, Esri dan Autodesk yang mungkin kalau Esri lebih ke GIS-nya, sementara Autodesk dari dulu banyak ke BIM-nya. Nah, kita bekerja sama untuk menghadirkan experience yang lebih seamless untuk users. Jadi nanti kalau kita melihat apa saja sih integrasi yang sudah dilakukan dari hasil kerjasama ini di antara dua giant, yang satu untuk dari segi BIM-nya, yang satu dari segi GIS-nya. Jadi pertama, misalnya sekarang file Revit itu bisa dibaca secara langsung di ArcGIS Pro. Mungkin untuk rekan-rekan yang belum familiar apa itu Revit, jadi Revit ini adalah salah satu software BIM yang dikeluarkan oleh Autodesk. Sebelumnya itu file Revit tidak bisa dibaca langsung di ArcGIS Pro. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, kemudian kita juga bisa mempublish data Revit sebagai building scene layer di ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Jadi kalau rekan-rekan ada yang sudah familiar dengan web scene, ya, data 3 dimensi GIS yang bisa ditampilkan melalui web browser. Nah, sekarang nanti dalam demo yang akan saya tunjukkan, itu kita bisa langsung mempublish data Revit sebagai building scene layer tadi. Jadi dapat ditampilkan sebagai data GIS di web browser. Kemudian dari di Autodesk software-nya sendiri sudah dikembangkan berbagai macam plugin atau konektor supaya software Autodesk ini bisa membaca juga data GIS. Contohnya yang mungkin sudah lebih lama dan banyak digunakan itu ArcGIS for AutoCAD plugin. Jadi sekarang kita bisa membaca data-data GIS yang disimpan di ArcGIS Online maupun di ArcGIS Enterprise sebagai base map untuk kita menggambar di AutoCAD. Atau sekarang juga ada Autodesk Connector untuk di InfraWorks, Civil 3D, dan AutoCAD Map 3D. Inisiatif-inisiatif ini sebetulnya baru beberapa saja dari sekian banyak yang direncanakan oleh Esri, dan mudah-mudahan kita berharap dalam tahun-tahun ke depan kerjasama ini juga akan semakin berkembang, semakin banyak fitur yang nantinya bisa membantu kita mengintegrasikan data BIM dan GIS dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan hari ini sebetulnya nanti kita akan lebih banyak bicara mengenai integrasi poin ke-1 dan ke-2. Jadi bagaimana kita membaca file Revit secara langsung di ArcGIS Pro, kemudian kita akan mempublish sebagai building scene layer. Tadi dari inisiatif-inisiatif yang sudah disebutkan ada beberapa. Sebetulnya kalau kita simpulkan koneksi antara GIS dan BIM ini, GIS ini fungsi atau perannya dia memberikan konteks geospasial. Jadi data-data yang tadi berhubungan dengan misalkan persil tanahnya,
tata ruang, kemudian data jalan, kemudian vegetasi, elevation, yang secara tradisional dikelola gitu ya dengan sistem GIS. Nanti itu bisa kita integrasikan dengan informasi detail aset yang ada di BIM. Kalau BIM tadi mungkin lebih banyak bicara data detail mengenai bangunannya gitu ya. Ini pintunya ada di mana, apa yang nempel di sana, mungkin ruangan-ruangannya ada apa saja, sampai detail-detail aset terkecil itu bisa digambarkan dengan software BIM. Nah, sehingga data interoperability menjadi penting karena saat ini memang pola integrasinya kita lebih banyak bicara mengenai bagaimana pertukaran data. Dan kalau kita lihat tadi beberapa integrasi atau inisiatif yang sudah dilakukan Esri dan Autodesk, itu lebih banyak mengenai bagaimana kita bisa mengkonsum data satu sama lain. Gitu. Di ArcGIS bisa baca Revit, misalkan, kemudian tadi di InfraWorks atau AutoCAD bisa membaca data GIS. Nah, tentunya kolaborasi ini dimungkinkan karena pada saat ini teknologi GIS sendiri sudah 3D dan memang bisa mengelola data-data 3D. Jadi kalau kita bicara mengenai data GIS, kita bisa mengkonsum berbagai data, mulai dari data fotogrametri, GIS data yang bisa kita extrude gitu ya, atau data pohon tadi dan sebagainya, oblique imagery, LiDAR, dan tentunya data CAD dan BIM yang tadi barusan sudah kita sebutkan. Di platform 3D GIS ini, kita bisa menggabungkan berbagai macam data ini. Sehingga kalau kita tadi mau memasukkan data BIM ke platform GIS, harapannya di platform GIS, data-data BIM ini bisa kita perkaya konteksnya. Misalkan kita menambahkan data-data bangunan lain, misalkan di sekitarnya, kita menambahkan data LiDAR, kita menambahkan data pohon, data jalan, data tata ruang, sehingga bisa kelihatan seperti apa sih kondisi lingkungan di sekitar data BIM dan GIS tadi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mungkin dalam bahasan kita pada hari ini, kita akan lebih banyak bicara mengenai bagaimana cara mengkonsum data BIM di ArcGIS. Nah, di sini saya menunjukkan beberapa alur integrasi data BIM ketika kita mau membukanya di ArcGIS Desktop dan kemudian nanti kita publish. Jadi sebenarnya ketika kita bicara mengenai data BIM, ini kalau kita mau, kita bisa mengkonsum langsung Revit filenya sendiri. Jadi format datanya biasanya namanya .rvt. Nah, itu bisa kita lakukan pembacaan langsung atau dari di ArcGIS Pro. Nanti dari ArcGIS Pro, kita bisa langsung mempublish ke ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online, supaya bisa ditampilkan di portal dan dibuka lewat web browser. Ada dua jenis scene layer yang dapat dipublish di ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online ketika kita menggunakan data dasar atau data source dari Revit. Yaitu kita bisa membuat 3D scene layer biasa, atau kita bisa membuat building scene layer. Nanti perbedaannya apa akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Nah, sementara kalau kita menggunakan IFC, jadi kalau IFC ini adalah salah satu format data yang lebih open, jadi dia tidak terikat dengan proprietary software atau software-software tertentu. Kita juga bisa mengkonsumnya di ArcGIS Pro, tetapi kita membutuhkan dulu yang namanya Data Interoperability Extension atau FME. Sebetulnya yang dilakukan nanti dia akan mengkonvert data IFC ini ke dalam multi-patch atau geodatabase yang bisa dibaca oleh ArcGIS Pro. Nah, kemudian setelah itu kita mempublish juga sama ke ArcGIS Enterprise atau ArcGIS Online. Tetapi, perbedaannya adalah kalau kita menggunakan file IFC, kita bisa mempublishnya ke dalam format 3D scene layer saja. Nah, setelah kita publish tadi, kita akan bisa membukanya
mau dari desktop, mau dari mobile phone, atau dari gadget lainnya bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi hal pertama tentunya yang harus kita lakukan itu adalah membaca data BIM di ArcGIS Pro. Seperti yang saya sebutkan tadi, ArcGIS Pro dapat membaca secara langsung file Revit. Gitu. Kalau kita lihat di gambar di bawah ini di katalognya ArcGIS Pro, data Revit-nya sudah langsung dapat kebaca sesuai formatnya ya, .rvt. Dan ketika kita memasukkan ke dalam map, ini kita bisa juga langsung melihat sesuai disiplinnya. Jadi ada sub layernya, nah itu mengikuti disiplin dari file Revit yang kita miliki. Nah, sementara itu, kalau kita menggunakan file IFC sebagai source datanya, nanti kita bisa mengimport ke ArcGIS Pro melalui data interoperability extension. Biasanya nanti akan ada workbench atau bioprocessing tools yang dapat kita run untuk mengimport data tersebut. Tapi konsepnya mirip-mirip. Keduanya bisa kita olah di ArcGIS Pro. Kemudian setelah kita membaca data tersebut di ArcGIS Pro, hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah menggeoreference. Menggeoreference ini artinya kita memindahkan lokasi 3D model yang mungkin belum ada di lokasi yang sebenarnya ke lokasi yang sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman pernah ada yang mengeksplor gitu ya beberapa source data yang belum ada koordinat spasialnya, biasanya lokasinya nyangkut di mana gitu, bisa di laut, bisa di hutan, nggak tahu di mana unknown. Nah, proses georeferencing ini sekarang kita bisa lakukan untuk memindahkan data 3D BIM tadi, Revit, itu sudah ada tools-nya untuk dipindahkan ke lokasi yang sebenarnya. Nah, ini dilakukannya melalui ArcGIS Pro. Jadi sebelum kita publish tadi ke ArcGIS Online, salah satu kegunaan ArcGIS Pro adalah untuk melakukan georeferencing ini. Nah, ini adalah saya demokan gitu ya. Jadi pertama kita bisa melihat di sini ada data Revit dan kita bisa langsung add ke dalam satu scene layer namanya. Kalau kita zoom ke scene layer ini, kita dapat melihat lokasinya ada di mana. Mungkin belum lokasi yang sebenarnya, karena sekali lagi umumnya data Revit atau IFC yang kita punya belum ada lokasi yang real. Jadi biasanya lokasi pertama yang kita buka ini bukan merupakan lokasi yang sebenarnya dari model. Kita lihat di sini layer-layernya juga ada ya. Nah, baru setelah itu kita lakukan georeferencing. Nah, di sini kita bisa memindahkan modelnya, jadi bisa sistemnya drag aja, atau sebetulnya ada tools lain namanya move to display juga bisa kita gunakan. Tapi pada intinya kita mencoba untuk meletakkan si model ini sesuai dengan koordinat yang kita inginkan. Kalau sudah di lokasi yang sebenarnya, kita tinggal save. Kemudian kalau sudah di lokasi yang sebenarnya juga, kita bisa melakukan banyak function di sini. Misalnya kita mau slice, ada 3D Interactive Tools juga di ArcGIS Pro misalnya. Jadi kita bisa belah modelnya, atau nantinya kita bisa menambahkan data-data konteks lainnya tadi. Seperti misalnya kalau kita mau nambahin data tata ruang, data pohon, data jalan, dan lain sebagainya, itu kita bisa lakukan dulu di ArcGIS Pro sebelum nanti kita publish ke ArcGIS Enterprise. Nah, jadi dalam demo barusan kita sudah melihat bagaimana kita membuka data Revit, kemudian memasukkan ke dalam scene, dan memindahkannya ke lokasi yang sebenarnya. Setelah data model 3D BIM tadi kita pindahkan ke lokasi yang sebenarnya, berikutnya kita akan melakukan publishing. Ketika kita melakukan publishing dengan data source Revit, kita bisa mempublish data tersebut dengan tipe building scene layer. Perbedaannya apa dengan scene layer biasa atau 3D scene layer lainnya? Yaitu kalau di building scene layer, kita dapat melihat layer-layer tersebut langsung dengan disiplin-disiplinnya. Jadi kalau misalkan di situ ada
columns, ada ceiling, ada floors, ada doors, atau dari strukturalnya ada kolom dan lain sebagainya, ada plumbingnya. Nah, seperti di gambar kita lihat, di situ bisa di breakdown secara langsung. Jadi ini otomatis, tidak perlu kita bagi-bagi sendiri, si ArcGIS bisa langsung mempublish dengan struktur data seperti ini. Nanti dilihat di webnya akan persis sama. Nah, cara mempublishnya seperti apa? Jadi kalau kita punya data mau di-share sebagai scene layer, kita bisa melakukan dengan tools share as web player di ArcGIS Pro. Tapi metode ini hanya bisa dilakukan bila datanya disimpan di GDB dalam format multi-page. Jadi ini cocok metode ini kalau kita punya data dari IFC tadi, karena dari IFC kita harus convert dulu ke multi-page, baru dia bisa kita publish sebagai 3D scene layer. Nah, cara yang kedua, ini kita menggunakan geoprocessing tools, ada beberapa. Yang pertama, create 3D object scene layer package, atau create building scene layer package. Untuk geoprocessing tool yang kedua, yang create building scene layer package ini, seperti yang kita bahas sebelumnya, dia khusus untuk file Revit saja. Jadi kalau source datanya bukan file Revit, dia tidak akan bisa membuat building scene layer package. Dia cukup pakai 3D object scene layer package saja. Nah, nanti hasil dari geoprocessing tools ini adalah sebuah file SLPK namanya, yang dapat diupload ke portal. Hasil jadinya seperti apa kalau kita sudah publish atau kita mengupload ke portal. Nah, hasil jadinya seperti ini. Ini udah bisa model yang sama yang tadi. Ini kita sudah publish ke portal, kita tampilkan ya, karena dari Revit bisa dilihat per sublayer atau disiplinnya. Kemudian kita bisa filter berdasarkan floor-nya juga, dan ini juga ngikutin pembagian floor dari Revit. Nah, sisanya ini fitur-fitur yang ada di GIS, kita bisa melihat shadow dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan slicing, juga sebetulnya ada feature measurement dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ya, bisa melakukan beberapa analisis sederhana juga melalui web scene di ArcGIS portal yang bisa kita dapatkan dengan ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya sudah kita publish datanya, bisa diapain sih? Sebetulnya banyak sekali contoh-contoh aplikasi atau pemanfaatan yang kita buat ketika kita sudah bisa mengkonsumsi data BIM dan mempublish ke web seperti barusan. Di sini di layar saya berikan beberapa contoh aplikasi yang sudah dibuat gitu ya. Ada yang sifatnya prototype. Itu ketika apa sih yang bisa kita manfaatkan dari data BIM tadi. Salah satunya yang di sebelah kiri, ini dia membuat kayak semacam aplikasi panduan untuk mengeksplor suatu perpustakaan, bangunan perpustakaan. Namanya Turangga Library. Kalau rekan-rekan mau lihat demonya bisa langsung klik atau bisa langsung ke alamat yang sudah ditampilkan di sini. Nah, jadi dari sini nanti kita akan bisa mengeksplor floor by floor dari bangunan tersebut yang datanya bersumber dari data Revit atau BIM yang barusan. Kemudian kita juga bisa menyandingkan data bangunan tersebut dengan data-data GIS lain di sekitarnya. Misalnya kita mau lihat di mana sih lokasi titik-titik halte bis atau transit, atau misalkan kalau di sini kita Janti juga bisa mengaktifkan di mana sih lokasi parkir terdekat atau point interest terdekat. Nah, kemudian kalau untuk di contoh yang kedua yang di sebelah kanan, ini dia mengintegrasikan antara web scene-nya ArcGIS di sebelah kiri dengan BIM 360 application. Jadi ketika kita klik di satu model di sini, maka dia akan menampilkan window dari BIM 360 untuk menunjukkan modelnya secara detail dan juga mungkin ada dokumentasi-dokumentasi terkaitnya. Kalau rekan-rekan mau mencoba mengekspor, bisa juga mengakses link yang sudah ada di handout tadi barusan. Nah, sebetulnya selain itu masih banyak lagi contoh aplikasi lainnya
yang bisa dimanfaatkan ketika kita sudah bisa mengintegrasikan data BIM dan GIS ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya juga dengan pengembangan yang dilakukan Esri, ArcGIS, dan juga dari pihak Autodesk, kita akan lebih banyak lagi bisa mengeksplor fitur-fitur ini. Nah, mungkin untuk dari materinya, saya cukupkan untuk sampai di situ, karena sebetulnya bahasan mengenai BIM dan GIS ini banyak sekali, dan juga mungkin banyak hal yang teman-teman ingin tanyakan juga. Mungkin jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan saja. Ya, mungkin silakan jika ada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa langsung. Oke, saya buka question ya. Ya, ternyata udah banyak nih pertanyaan yang masuk. Akan saya coba jawab satu persatu. Dalam kasus pertanyaan pertama mungkin dari ini Mbak Thomas ya, Zenda Mergita Firdaus. Dalam kasus pembuatan kota 3 dimensi, analisis apa yang diterapkan selain visibility analisis? Nah, kalau dari GIS sendiri saat ini memang kebanyakan analisis yang dilakukan lebih kepada visibility analysis. Jadi saat ini yang ready to use datanya. Kalau kita bicara data bangunan sebenarnya, kalau kita bicara data GIS atau kota 3 dimensi dalam konteks yang lebih luas, misalkan gini, kita punya data elevation. Nah, kita bisa membuat analisis misalkan watershed. Jadi untuk melihat juga kemana misalnya air mengalir. Jadi kalau ada banjir, dia daerah mana sih yang akan tergenang misalnya. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis cut and fill. Nah, sekarang sendiri mungkin topik yang menarik ketika kita bicara analisis dalam 3 dimensi, itu sudah mulai juga dilakukan 3D routing. Jadi kalau selama ini kita melakukan routing jalan gitu ya, jadi dari poin A ke poin B, itu kita routingin, jadi mana sih rute yang harus dilewati. Nah itu juga sekarang sudah bisa dilakukan dengan data 3 dimensi. Tapi kan balik lagi, kita butuh data 3 dimensi yang rinci supaya bisa melakukan 3D routing itu. Nah data dari model BIM tadi, itu bisa menjadi dasar untuk kita membuat 3D routing. Mungkin itu beberapa contoh kalau bicara 3D analisis. Kemudian untuk di pertanyaan kedua dari Mas Basoka Akbar, apakah bisa diterapkan pada objek struktur bawah tanah, sebutlah struktur stasiun kereta bawah tanah. Ya, ini sangat bisa sekali. Mungkin contoh yang saya tampilkan di sini itu hanya di atas surface, tapi sebenarnya contoh-contoh kalau kita googling atau nanti kalau masih ada waktu saya akan kasih sedikit demo. Itu kalau di tempat-tempat lain, misalkan untuk stasiun MRT, itu bisa untuk sampai model bawah tanah BIM modelnya. Kemudian yang ketiga, apakah data CAD tidak bisa langsung diproses di ArcGIS Pro? Jawabannya bisa. Mungkin kalau di sini kita bicaranya lebih ke Revit ya. Kalau rekan-rekan mungkin yang sudah pernah mencoba juga, sebetulnya dari zamannya ArcMap, itu data CAD sudah bisa langsung dibaca di ArcGIS System. Nah, sama seperti ArcMap, ArcGIS Pro juga bisa membaca langsung data CAD. Cuma permasalahannya biasanya umumnya data CAD itu belum ada georeferencing-nya. Jadi harus di georeferencing lagi. Nah, setelah kalau sudah georeferencing, baru sebetulnya kita bisa publish menjadi data GIS yang seperti yang selama ini kita gunakan. Nah, pertanyaan keempat sebetulnya terkait dengan pertanyaan ketiga tadi ya, bagaimana apabila ada file CAD yang belum memiliki titik ikat koordinat.
itu langsung saja di georeference di ArcGIS Pro, bisa dilakukan. Dan sebetulnya udah banyak juga tutorial mengenai georeferencing FileCAD. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan. Wah, banyak banget ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa, banyak. Kita masih punya banyak waktu, jadi saya akan coba jawab. Kemudian masih pertanyaan dari Mas Akbar, ya ini banyak banget pertanyaannya ya. Secara prinsip, apakah pengaplikasian ArcGIS Indoor berbeda dengan proses yang dijelaskan presenter? Oke, jadi ArcGIS Indoor itu sebetulnya satu solusi tersendiri terkait sebetulnya. Kenapa saya bilang terkait? Karena ketika kita nanti akan menerapkan solusi ArcGIS Indoor ini, data-datanya itu sumber datanya dari CAD dan 3D BIM juga sama. Tapi nanti bedanya di ArcGIS Indoor akan ada tools-tools yang dimana bisa membimbing kita untuk mengubah data 3D BIM dan data CAD yang sudah kita siapkan ini menjadi satu skema data yang bisa dipakai untuk tadi yang saya sebutkan sebetulnya di awal, kayak 3D routing gitu. 3D routing kan salah satu fitur yang dimiliki oleh ArcGIS Indoor. Tapi kalau kita cuma punya 3D BIM dan data CAD saja, itu sebetulnya tidak bisa serta-merta kita jadikan 3D routing langsung, gitu ya. Tapi data modelnya atau skema datanya harus kita sesuaikan dulu. Nah, ArcGIS Indoor itu punya solusi atau punya tools-tools yang nanti kita bisa mengubah skema data itu sehingga langsung bisa dipakai untuk 3D routing. Salah satu tadi fiturnya ArcGIS Indoor. Selain itu juga sebetulnya memang ArcGIS Indoor punya banyak fitur-fitur lain. Mungkin itu perlu satu seksi sendiri ya untuk menjelaskan semua fitur ArcGIS Indoor. Tapi pada intinya konsep kita mengimport atau integrasi data BIM dan GIS ini sebetulnya salah satu pemanfaatannya adalah untuk nantinya kita bisa membuat solusi ArcGIS Indoor tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Mbak Endang, tampilan di gadget dan PC akankah sama atau ada perbedaan? Kalau dari segi 3D modelnya sendiri tidak akan ada perbedaan, jadi sama saja. Biasanya yang membuat beda itu adalah aplikasinya. Jadi bukan 3D modelnya yang berbeda, tapi aplikasinya. Karena ada beberapa aplikasi, misalkan terutama kalau kita ngoding sendiri gitu ya, atau bikin sendiri, ada yang mobile optimize, ada yang tampilannya desktop optimize. Nah, itu biasanya yang akan memberikan user experience yang berbeda. Tapi kalau secara data sebetulnya sama aja. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi sama mengenai georeferencing juga dari Mas Reza Firmansyah. Apabila data 3D modelingnya sudah ada georeference-nya, perlukah lagi melakukan georeferencing untuk publish di ArcGIS Enterprise? Ya, kalau memang sudah ada georeferensinya, tentunya kita nggak perlu melakukan georeferencing ulang. Cara ngetesnya sebetulnya sama seperti tadi gitu. Masukin aja 3D model itu ke ArcGIS Pro. Kan kita punya base map dan data-data pendukung lainnya kan. Kalau lokasinya udah sesuai, kita langsung publish aja ke ArcGIS Enterprise. Tapi kalau seandainya di ArcGIS Pro ternyata lokasinya masih jauh dari base map gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan data-data pendukungnya, itu berarti kita harus melakukan lagi proses georeferencing. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari mana kita bisa dari Muhammad Gusni Faisal. Dari mana kita bisa mendapatkan data-data bangunan, data pohon, ketinggian agar dapat diekstrud pada ArcGIS Pro? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan banyak banget ditanyain juga, gitu ya, terutama di Indonesia nih. Banyak sebetulnya orang yang mau melakukan analisis 3D atau bikin pemodelan kota dimensi, tapi kemudian pertanyaannya data-data bangunannya dari mana? Nah, tentunya sebenarnya sumbernya ada macam-macam gitu ya. Ada sebetulnya yang harus menyediakan data ini sebenarnya kan pemerintah gitu ya. Jadi kita bisa mengambil data-data yang disediakan pemerintah, kemudian baru kita melakukan extrusion sendiri.
Ada beberapa pihak ketiga juga yang sebetulnya jualan data ini juga ada. Jadi mereka sudah punya data building footprint lengkap dengan atribut ketinggiannya. Nah, jadi kita tinggal extrude. Jadi selain dari pemerintah, yang jualan data itu pun ada sebenarnya. Kemudian sumber lainnya juga misalkan dari crowdsourcing map seperti OpenStreetMap, ya mereka juga punya data-data bangunan yang bisa kita tarik, kemudian kita tampilkan di ArcGIS Pro. Mungkin kekurangannya hanya karena dia data crowdsourcing, jadi belum semua atribut datanya lengkap. Jadi ketika kita bicara ketinggian, misalnya belum tentu semua data ketinggian itu diisi atau akurat. Jadi harus kita betulkan lagi juga gitu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mbak Fania Alfiani. Publish SLPK apakah hanya bisa menggunakan portal saja? Websyn yang ditampilkan sebelumnya juga bisa dari portal ya. Terima kasih. Ya, kalau konteksnya kita mempublish SLPK itu memang hanya bisa langsung dari portal. Jadi di ArcGIS Online maupun ArcGIS Enterprise, dua-duanya kan punya portal. Nah, kalau kita publishnya lewat SLPK, itu memang harus dari interface portal tersebut, tidak bisa dari tempat lain. Gitu. Tapi kalau misalkan kita punya data tadi multi-edge yang kita punya di ArcGIS Pro, di ArcGIS Pro sebetulnya ada fitur share as web player, jadi nggak perlu dipakai SLPK dulu, bisa juga langsung publish ke ArcGIS Enterprise. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Mas Andika Firdian. Seperti yang kita ketahui, BIG memiliki data DIMNAS dengan akurasi per pixel kurang lebih 8 meter. Saya pernah membandingkan dengan ukuran GPS RTK bahwa kurang lebih perbedaan elevasi hampir 15-20 meter. Jelas hal ini masih belum cukup akurat untuk industri bekerja yang dengan model elevasi. Apakah dengan adanya integrasi ArcGIS dan BIM dapat menghasilkan model DIM yang lebih akurat atau elevasi dapat kurang dari 5 meter? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dan sangat relevan. Ini juga challenge yang dihadapi oleh customer-customer kita mengenai data elevasi. Karena data BIM ini kan sebetulnya sangat detail sekali ya. Sehingga ketika kita mempublish data BIM disandingkan dengan data GIS, kalau elevasinya tidak akurat, itu akan kelihatan sekali gap-nya. Jadi modelnya itu kayak melayang gitu. Mungkin kalau cuma satu bangunan nggak kelihatan, tapi ketika kita bicara infrastruktur seperti jembatan, ya jalan layang, itu akan sangat terlihat sekali gap-nya antara elevation model yang kita miliki dengan model BIM-nya. Nah, dari segi GIS sendiri, sebetulnya ArcGIS Enterprise itu memungkinkan kita untuk mempublish data elevation yang kita buat sendiri. Jadi memang kalau kita saat ini mengandalkan data DIMNAS yang tadi kurang lebih 8 meter, kemudian dengan istilahnya apalagi kalau kita pakai SRTM yang jauh gitu ya kedetailannya, itu memang kurang memadai untuk industri construction. Maka mungkin salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan sendiri data elevasi tadi ya yang hasil kita survei sendiri, kemudian kita publish sebagai elevation services di ArcGIS Enterprise. Itu bisa. Jadi kita tidak menggunakan elevation services yang dibuat orang lain, tapi elevation services yang kita punya sendiri. Misalkan kita nerbangin untuk ambil data LiDAR misalnya, atau pakai survei sendiri, sehingga ketelitiannya lebih kecil. Nah, itu dimungkinkan. Sehingga harapannya dengan kedetailan yang lebih besar, yang lebih bagus, nanti BIM modelnya juga akan lebih pas tuh nyambungnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang solusinya kalau mau yang detail tetap balik lagi ke datanya. Kalau memang dari pemerintah atau data yang ada di luaran sana belum memenuhi, mungkin bisa disupport dengan data-data survei kita sendiri. Gitu. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya. Pertanyaannya masih cukup banyak, jadi mungkin untuk rekan-rekan yang belum bisa saya
jawab pertanyaannya sendiri, nanti bisa melalui email ataupun nanti mungkin pembahasannya di kesempatan lain. Saya coba baca beberapa dulu. Oke, ada pertanyaan dari Mas Kevin Atalarik, perbedaan antara BIM dan City Engine. Nah, oke. BIM ini dia merupakan building information model, jadi sifatnya dia lebih ke satu proses gitu ya, dia bukan software. Sementara City Engine ini adalah sebuah software sebenarnya. City Engine adalah software keluaran ArcGIS, dia kegunaan utamanya adalah untuk procedural modeling. Procedural modeling itu apa? Procedural modeling itu adalah pembuatan model dengan rule tertentu. Jadi bikin modelnya tuh kayak ngoding gitu. Jadi kita masukin parameternya, misalkan ketinggian berapa meter, misalkan jarak dari jalan berapa meter, lalu nanti software ini akan mengenerate secara otomatis bentukannya seperti apa dari parameter-parameter yang kita masukkan tadi. Beda sama kalau kita ngegambar pakai SketchUp, kan kita hand drawing ya sebenarnya. Kita hand drawing. Kalau kita bikin gambar di CAD juga kita melakukannya hand drawing. Kalau di City Engine itu kita tidak hand drawing, tapi menggunakan parameter atau rule, kayak ngoding lah gitu. Nah, sehingga beda tadi antara BIM dan City Engine. Yang satu bicara proses, bicara life cycle, yang satu tadi software untuk procedural modeling. Meskipun dua-duanya itu bisa menghasilkan data yang dikonsum untuk membuat 3D City model. Jadi di level datanya, 3D model dari BIM dan 3D model dari City Engine bisa kita gunakan. Tapi secara prosesnya, keduanya berbeda. Iya, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Nurul Fitri. Untuk data Revit yang masuk, apakah seluruh propertiesnya juga ikut atau hanya modelnya saja? Oke, ya so far saat ini untuk data yang masuk itu lebih kepada data model dan atribut datanya. Atribut data itu kalau kita klik di situ biasanya ada keterangan-keterangan dia masuk. Tapi tidak semuanya juga. Jadi nanti kita harus cek kita butuhnya informasi apa dari sana. Tapi untuk saat ini sih lebih fokus ke modelnya sendiri. Oke. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Saya coba pilih beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari Mas Dirga Daniel. Apakah file dari BIM 360 juga bisa dipakai ke ArcGIS Pro? Nah, kalau untuk file BIM 360, jadi gini, kalau di ArcGIS Pro-nya yang bisa dikonsum langsung itu data format Revit-nya saja. Jadi .rvt-nya itu bisa kita baca di ArcGIS Pro. Tapi data-data lainnya, dokumentasi dan lain sebagainya, itu tidak bisa langsung dibaca di ArcGIS Pro. Kalau kita lihat contoh aplikasi yang barusan saya tunjukkan di slide terakhir, itu ada satu aplikasi yang sebelah kirinya itu model GIS, sebelah kanannya window BIM 360, itu integrasinya ada di level aplikasi. Jadi mereka membuat custom app untuk mengintegrasikan antara model 3D GIS dengan yang kalau diklik dia akan nampilin window BIM 360-nya. Tapi kalau untuk ArcGIS Pro-nya sendiri, yang dia baca hanya .rvt-nya saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Eka Anggara. Apabila modeling menggunakan 3D Max, apakah support dimasukkan ke ArcGIS? Untuk file-file format yang tidak bisa langsung di direct read di dalam ArcGIS Pro, nanti kita harus melakukan yang namanya feature manipulation engine. Jadi ada extension yang namanya data interoperability. Nah, kalau tidak salah 3D Max disupport di data interoperability itu. Jadi setelah dari 3D Max format, nanti kita convert menjadi multi-patch di geodatabase. Kemudian ada pertanyaan lagi dari
Mas Agung Maskur, apakah integrasi yang sama bisa dilakukan dengan ArcGIS Desktop, khususnya ArcMap? Apakah sudah ada dukungan untuk itu? Saat ini integrasi direct read untuk data BIM itu adanya di ArcGIS Pro. Jadi sama-sama ArcGIS Desktop, tapi versi terbaru. Jadi kalau masih menggunakan ArcMap, kita tidak bisa mengolah data-data 3D BIM-nya tadi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan ada yang punya ArcMap, lalu ingin melakukan proses seperti yang saya tunjukkan di demo barusan, itu sebaiknya pindah dulu ke ArcGIS Pro. Karena pertanyaannya banyak, saya coba ini dulu. Oke, ada pertanyaan dari Mas Taufik Purwanto, apakah dimungkinkan untuk simulasi kebakaran gedung? Mungkin yang dimaksud simulasi kebakaran gedung ini lebih kepada 3D routing ya, tadi barusan. Jadi misalkan kalau ada kebakaran di mana, dia harus turun lewat mana. Saya asumsikan seperti itu ya mungkin pertanyaannya. Jadi kalau untuk 3D routing, balik lagi tadi, sebetulnya sudah dimungkinkan untuk kita lakukan dengan solusi yang namanya ArcGIS Indoor, tetapi data 3D BIM atau data CAD yang kita punya itu harus disesuaikan dulu skemanya dengan skema data ArcGIS Indoor. Tapi kalau skema data itu sudah kita lakukan, maka kita bisa melakukan analisis routing. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Tegar Pualam Syuhada, apakah data InfraWorks bisa disinkronize dengan ArcGIS Online? Nah, setahu saya ini yang bisa dilakukan adalah data ArcGIS Online-nya disinkronize ke dalam InfraWorks. Jadi InfraWorks itu sudah ada konektor data ArcGIS, jadi dia bisa menarik data langsung dari ArcGIS Online, ditampilkan di InfraWorks-nya. Dan kalau kita mengedit data di InfraWorks, itu bisa disinkronis ke ArcGIS Online, atau sebaliknya kita sinkronis di ArcGIS Online, dia juga akan bisa melakukan updating di InfraWorks-nya. Nah, nanti mungkin kita harus cek lagi ya seperti apa, tapi sejauh yang saya tahu sinkronisasi itu bisa dilakukan, tapi apakah masih satu arah atau dua arah, nanti saya akan coba cek lagi. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang dari Mas Muhammad Rizky. GIS 3D skala besar, misalnya satu Jakarta, dengan misal 75% sudah 3D BIM, juga sudah dengan 3D visual setara VR atau game 3D, apakah semua diproses secara sedetail BIM? Bisakah secara smooth view memakai 3D engine game? Lalu jika ada interest ke salah satu gedung baru, diproses secara tampilan 3D BIM. Nah, mungkin kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah bila kita punya model 3D BIM yang sudah banyak, apakah semuanya masih bisa diproses secara, datanya bisa dilihat secara detail gitu ya? Bisakah secara smooth view memakai 3D engine, baru diproses secara tampilan BIM? Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti ini, karena di sini ada satu satu keyword menarik, yaitu 3D engine game. Jadi ini adalah salah satu juga hal yang sekarang lagi dilakukan oleh Esri. Jadi kita juga sedang meningkatkan sebetulnya integrasi dengan 3D engine game. Jadi ketika kita mau bikin VR atau immersive experience, itu 3D engine game itu banyak banget pengembangannya di sana. Nah, data 3D modeling yang sudah kita siapkan di ArcGIS melalui ArcGIS Pro dan ArcGIS Enterprise, itu bisa kita consume di 3D engine. Kurang lebih seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di sini ya. Tapi kalau misalkan kita bicara memang model BIM sangat banyak, misalkan satu kota, secara struktur data dia bisa ditampilkan seperti website yang tadi. Tapi nanti pada saat loadingnya itu akan jadi berat gitu. Kalau semuanya ditampilkan dalam
satu saat bersamaan. Karena itu mungkin di sisi aplikasi, dari segi user experience perlu didesain. Sebetulnya kita mau menampilkan aplikasi ini untuk apa sih? Kalau untuk melihat 3D modeling yang keseluruhan gitu ya, mungkin tidak semuanya kita tampilkan dalam bentuk building scene layer yang tadi, yang semua disiplinnya dimasukin. Tapi kita cukup perlu misalnya apa namanya, eksteriornya saja atau building shell-nya saja. Mungkin tadi seperti yang Masnya bilang, ketika kita klik misalnya di satu bangunan, baru dia akan muncul bangunan yang detail. Gitu. Nah, itu sebetulnya memungkinkan dari segi customisasi aplikasi. Jadi memang kita harus bikin satu aplikasi yang user experience-nya seperti itu. Gitu. Karena kalau semuanya di load pada saat bersamaan pasti akan sangat berat. Oke, mungkin karena waktunya udah habis dan masih banyak sekali pertanyaan, akan dicukupkan dulu sampai saat ini untuk dari webinarnya. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab, nanti bisa melalui email. Tadi di slide pertama saya juga menampilkan alamat email saya, jadi silakan buat rekan-rekan yang nanti masih ingin bertanya atau belum sempat saya jawab, boleh untuk meng-email, nanti akan kita coba untuk menjawab. Baik, mungkin webinar untuk kali ini sesinya kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di sesi-sesi webinar berikutnya. Selamat siang.